Kisah ini dimulai 12 tahun yang lalu. Seorang peneliti muda dan cantik dari Jerman datang ke Tanzania untuk bekerja dan jatuh cinta pada seorang pejuang Maasai. Dia memilih untuk tinggal bersamanya di sebuah gubuk kecil di hutan liar, meninggalkan semua kenyamanan dan kehidupan nyamannya demi cinta. Apa yang terjadi pada mereka 12 tahun kemudian? Dan seperti apa penampilan putra mereka sekarang? Tonton video lengkapnya untuk mengetahuinya. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran, dan tekan ikon lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggah video baru. Mari kita lanjutkan. Stefanie Fuchs adalah seorang gadis Eropa biasa. Stefanie Fuchs lahir di Frankfurt, Jerman pada bulan Juni 1986 dan dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang datang ke Jerman dari Prancis saat usianya baru 19 tahun. Kebetulan, Stefanie juga meninggalkan rumah saat usianya baru 19 tahun. Stefanie berkeliling Australia dan kemudian pergi ke Inggris untuk belajar biologi dan konservasi di Universitas Bath Spa. Selama periode itu, Stefanie menghabiskan 2 bulan di Zimbabwe untuk melakukan penelitian bagi disertasinya. Pada saat itulah Stefanie jatuh cinta pada Afrika dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan segera kembali. Stefanie sangat suka bepergian dan menemukan budaya-budaya baru. Dia bisa saja menikah di Jerman dan bahagia. Namun, kehidupan seperti itu terasa sangat membosankan baginya. Dia memimpikan perjalanan dan petualangan. Setelah lulus, dia pergi ke Tanzania sebagai relawan untuk kelompok pelestarian alam yang berbasis di London. Dia tinggal di sebuah desa kecil di Pulau Mafi, sebelah selatan Zanzibar. Di sanalah dia bertemu dengan calon suaminya. Saat bekerja, dia memperhatikan sekelompok penggembala tinggi dan tampan yang mengikuti tradisi kuno menggiring sapi melintasi sabana Afrika. Calon suaminya, Sokoin, menonjol dengan pakaian merahnya dan perhiasan buatan tangan yang indah. Pada saat itu, aku hanya melihat dia. Dia lebih tinggi dari yang lain dan memiliki mata yang paling indah, katanya. Dan sejak saat itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan dia dan segera jatuh cinta. Mungkin itu terdengar agak gila, mengingat mereka berasal dari dunia yang benar-benar berbeda. Tapi Stefanie tidak peduli. Dia jatuh cinta begitu dalam, sampai-sampai dia siap meninggalkan seluruh kehidupan masa lalunya. Stefanie sudah tinggal di Tanzania selama setahun dan telah belajar bahasa Swahili, bahasa asli Tanzania. Jadi dia berbicara kepadanya dan mengungkapkan perasaannya. Pria Afrika itu tidak bisa menolak wanita asing yang cantik itu, dan mereka menghabiskan malam bersama. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis ini akan menjadi istrinya. Seminggu kemudian, mereka memutuskan untuk bersama. Dan beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk menikah dan pindah ke rumah keluarga pria itu di dataran Masai. Stefanie harus meninggalkan semua kenyamanan peradaban. Keluarganya awalnya tidak terlalu antusias dengan hubungan itu dan memiliki beberapa kekhawatiran. Namun, ketika mereka bertemu dengannya, pendapat mereka berubah. Bersama suaminya, dia tinggal di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kotoran sapi. Tidak ada saluran pembuangan, air ledeng, atau listrik. Dia harus buang air di hutan liar jauh dari desa dan membersihkan diri dengan ember. Makanan dan obat-obatan yang layak sangat langka. Pada awalnya, dia merasa kesepian dan terasing karena mereka berbicara dalam bahasa suku. Sulit juga untuk memiliki waktu berdua dengan pasangannya, karena dia selalu bersama para pejuang lainnya. Saudara-saudara Sokoin sering berada di sekitar. Bahkan kadang-kadang tidur di ruangan yang sama dengan Stefanie dan Sokoin. Perbedaan budaya ini menyebabkan masalah dalam hubungan mereka, yang akhirnya memicu pertengkaran. Pasangan itu menyadari bahwa untuk tetap bersama, mereka harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup satu sama lain. Tantangan lain adalah lingkungan fisik yang keras. Stefanie jatuh sakit beberapa kali, mulai dari infeksi kaki hingga malaria dan amuba. Tidak heran setelah setahun, Stefanie merasa cukup dan ingin kembali ke Jerman. Penyesuaian itu bukan hanya tentang tantangan fisik, tetapi juga melibatkan tekanan psikologis dan emosional. Namun, cinta adalah hal terpenting baginya. Stefanie rela menanggung segala kesulitan demi pria yang dicintainya. Jadi, Sokoin sangat luar biasa. Dia membimbing, menyemangati, dan membantunya. Bahkan kadang-kadang mengesampingkan tradisinya demi kebahagiaan Stefanie. Keluarganya juga sangat baik kepada Stefanie dan membantu dia beradaptasi dengan budaya baru.
Mereka sangat ramah dan toleran terhadap saya. Mereka memakaikan perhiasan Masai pada saya dan mendandani saya dengan pakaian mereka. Mereka memastikan memberikan semua kenyamanan dasar yang bisa mereka berikan kepada saya. Pada dasarnya merawat saya seperti merawat seorang anak kecil, katanya. Pada tahun 2016, Stephanie melahirkan putranya, Yannick, yang membawa banyak kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Dia sering membagikan foto-foto Yannick di Instagram, dan mereka tampak seperti keluarga yang bahagia. Dia tidak bisa berbicara bahasa Jerman. Dia hanya bisa berbicara bahasa Ma, bahasa ayahnya. Stephanie menjelaskan, "Aku tidak mengajarkan bahasa ibuku, bahasa Jerman kepadanya, karena rasanya tidak tepat bagiku. Aku meninggalkan Jerman 17 tahun yang lalu, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Rasanya tidak sopan kepada keluarga yang membantu membesarkannya selama bulan-bulan awal untuk berbicara dengan anakku dalam bahasa yang tidak mereka mengerti." Jadi, Sokoin terlibat secara aktif dalam membesarkan anaknya, sama seperti pria barat. Dalam budaya Masai, biasanya adalah tanggung jawab ibu untuk membesarkan anak. Tapi, suami Stephanie menantang stereotip itu. Ini bukan satu-satunya tradisi yang dia langgar demi istrinya. Sokoin juga mengatakan kepada Stephanie bahwa dia tidak akan pernah menikahi wanita lain atau berpoligami, yang merupakan hal umum di kalangan pria Masai. Dia benar-benar jatuh cinta pada istrinya dan keluarga kecil mereka yang terdiri dari 3 orang yang telah mereka bangun bersama. Saat ini, Stephanie dan Sokoin telah menikah selama 11 tahun dan putra mereka hampir berusia 7 tahun. Meskipun dia mengakui bahwa pernikahannya tidak begitu sempurna dan hidupnya bukan ngadongeng, dia sangat bahagia tinggal di Afrika Timur. Aku lebih bahagia dari sebelumnya, dan aku sangat mencintai suku yang indah ini, katanya. Pada tahun 2020, dia memulai sebuah proyek yang dijalankan oleh perempuan Masai yang membuat pembalut menstruasi yang dapat digunakan kembali. Dia mengumpulkan dana untuk mesin jahit dan pelatihan melalui kampanye penggalangan dana lainnya. Proyek ini sangat bermanfaat dalam membantu perempuan Masai mendapatkan kepercayaan diri dan menjadi lebih mandiri. Dia juga mendirikan sebuah situs web pariwisata budaya, di mana dia mengedukasi tamu tentang budaya Masai dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Masai. Dia menawarkan paket menginap beberapa hari untuk pengalaman budaya yang mendalam. Stephanie juga menulis sebuah buku berjudul Isipada, My Place is with the Masai, di mana dia membagikan kisah hidupnya di suku tersebut. Buku tersebut sangat sukses dan menjadi bestseller di banyak negara di seluruh dunia. Stephanie dan Sokoin masih bersama dan cinta mereka tetap sekuat 12 tahun yang lalu. Stephanie, peneliti muda asal Jerman yang mengikuti kata hatinya ke Tanzania, tidak hanya menemukan cinta. Dia membangun kehidupan yang istimewa dan indah bersama Sokoin dan putra mereka Yannick. Kisah mereka adalah contoh luar biasa bagaimana cinta dapat mengatasi perbedaan, menantang cara-cara tradisional, dan menyatukan 2 orang dari latar belakang yang sangat berbeda untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Apakah kamu percaya pada cinta antara orang-orang dari budaya yang berbeda? Dan itu saja. Jika kamu menikmati videonya dan ingin lebih banyak lagi seperti ini, pastikan untuk memberikan tanda suka di bawah sebagai bentuk apresiasi. Dan jika kamu belum melakukannya, kamu benar-benar harus berlangganan. Berlangganan ke channel aku dan tekan ikon lonceng, supaya kamu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengunggah video baru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.